Diamanatkan para orang tua untuk menjaga justru berbuat sebaliknya. Tempat yang harusnya melindungi malah berperilaku keji. Satu persatu orang tua ungkapkan kejanggalan dan berikut juga temuan fakta-fakta di lapangan. Hati mana yang tak luka melihat seorang anak manusia diperlakukan keji seperti ini. Anak-anak ditidurkan di lantai tanpa baju dan bantal dengan tangan dan kaki diikat. Ada sekitar 103 anak, 53 diantaranya diduga mengalami kekerasan fisik hingga lebam. Kasus ini terungkap setelah laporan karyawan baru yang merasa janggal dengan perlakuan pengasuh terhadap anak-anak titipan. Hingga penggerebekan tempat penitipan anak di Telaresya di Umbul Harjo, Yogyakarta dilakukan. Beriringan dengan kasus yang terungkap, kejadian juga temuan para orang tua balita-balita Malang ini pun terkuak. Ketika mengantar anak, ya kan, itu kan kita tahu raut wajah itu seperti apa, ya kan, dia ceria menuju ke sekolah, apakah dia down lah istilahnya, raut wajahnya seperti apa, kan? Seperti itu. Jadinya kita bacanya dari situ aja. Tapi saya selalu positive thinking, mungkin kegiatan sekolah itu melelahkan bagi anak ini, atau mungkin kurang menyenangkan, membosankan. Sering mandiin kan kita nganduin kan pasti kita tahu posisi loh, kok ini ada biru dua di sebelah sini sama di sebelah mana gitu kan, ada dua pokoknya itu kan. Terus habis itu, adik kenapa? Enggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu kan anak itu nangis nggak mau sekolah. Salah satu orang tua siswa ungkap, pilihan pada penitipan anak di sini karena kombinasi antara biaya yang relatif terjangkau serta reputasi digital yang nampak meyakinkan. Apalagi ada laporan rutin mengenai aktivitas harian buah hatinya secara berkala. Namun seiring waktu, satu persatu kejanggalan mulai ditemukan. Tapi nggak ada kecurigaan-kecurigaan? Nggak ada, Pak. Curiganya kalau di awal mungkin nangis itu kan nggak biasa, nggak kecil gitu. Nggak biasa sekolah, jadi kan lah jauh dari orang tua, saya pikir ya biasa lah. Ya udah, saya pikir biasa. Begitu saya lihat di Trits, ya banyak keterangan-keterangan. Kan di Gmaps hilang mapnya, kemudian ulasan dihapus semua. Jadi kan kalau sore itu kan disebut mbahnya, nah itu ada lebam di kaki. Nah mbahnya itu nggak bilang apa-apa, enggak sayang nggak sekolah, Nggak apa-apa. nggak bilang apa-apa. Terus Punya ayah. istri saya bilang ini kayaknya jatuh deh. Oh ya sudah, saya juga nggak tanya pihak sekolah, soalnya memang mungkin saya pikir jatuh biasa. Diduga tindakan kekerasan sudah berlangsung cukup lama. Sebab lama kerja para pengasuhnya rata-rata sudah lebih dari 1 tahun. 30 orang yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare diperiksa. Dengan 13 diantaranya ditetapkan tersangka. Polresta Yogyakarta setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka ya. 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh ya yang ada di lokasi pada saat itu. Terungkap kemudian, jika ternyata tempat penitipan anak Little Aresya tidak mengantongi izin beroperasi. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izinnya. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Kita kemarin sudah bersama Bu Ketua KPAI, tentu beliau juga seorang psikolog dan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak juga yang akan langsung. Motif masih terus digali. Pemilik juga pengasuh berbuat keji seperti ini. Kejadian pilu menorehkan luka dan trauma kepada para korban yang seharusnya dijaga. Terlebih menghancurkan kepercayaan para orang tua yang telah menitipkan seseorang yang paling berharga di kehidupan mereka. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan.